Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah dari kelas K521 AR dengan NPM 102212287. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman dari materi pertemuan kelima, yaitu buku besar dan buku pembantu. Definisi dari buku besar. Apa yang dimaksud dengan buku besar? Buku besar adalah buku catatan terakhir atau Book of Final Entry. Nah, buku besar ini berisi kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyertasi dan meringkas informasi yang telah dicatat di dalam jurnal. Selanjutnya yaitu buku pembantu. Buku pembantu merupakan suatu kelompok rekening yang merupakan rincian-rincian rekening tertentu di dalam buku besar yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan dan neraca percobaan. Di dalam buku besar terdapat dua kelompok rekening, yaitu rekening neraca real dan rekening laba rugi nominal. Rekening yang terdapat di dalam buku besar kemudian dirinci di dalam buku pembantu itu disebut rekening kontrol. Sedangkan rekening perinciannya dari buku besar disebut rekening buku pembantu. Selanjutnya, apa saja tahap-tahap posting dari jurnal ke dalam buku besar? Yang pertama yaitu membuat rekapitulasi jurnal. Kemudian yang kedua yaitu penyortiran rekening yang akan diisi. Kemudian yang ketiga yaitu pencatatan data rekapitulasi. Yang keempat yaitu pengambilan rekening ke dalam arsip pada urutan semula. Atau yang kelima yaitu pekerjaan posting meliputi menuliskan tanggal, keterangan, dan jumlah dalam rekening, kemudian menambahkan atau mengurangkan saldonya. Pada umumnya juga perusahaan industri atau perusahaan manufaktur itu menyelenggarakan berbagai buku pembantu seperti buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu aktiva tetap, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, dan buku pembantu biaya. Selanjutnya yaitu terdapat 6 formulir rekening buku besar. Yang pertama yaitu rekening dengan debit lebar, yang kedua yaitu rekening biasa, yang ketiga yaitu rekening berkolom saldo di tengah, yang keempat yaitu rekening berkolom saldo, yang kelima yaitu rekening ganda berkolom saldo, dan yang keenam yaitu rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Selanjutnya yaitu klasifikasi rekening. Di dalam buku besar terdapat dua klasifikasi rekening, yaitu berdasarkan laporan keuangan dan berdasarkan arus nilai. Berdasarkan laporan keuangan itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu berdasarkan neraca dan laporan laba rugi. Nah, di rekening neraca itu terdiri dari aset, utang, dan modal, di mana aset itu ada aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap berwujud, aset tetap tidak berwujud, dan aset lain-lain. Kemudian utang jangka pendek, utang jangka panjang, utang lain-lain. Kemudian modal, ada modal disetor, laba ditahan, dan modal lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu rekening laba rugi. Rekening rugi laba ini dibagi-bagi menjadi kelompok yang sejenis, seperti hasil penjualan, harga pokok penjualan, biaya administrasi dan umum, biaya penjualan, pendapatan lain-lain, dan beban lain-lain. Sebelum kita ke metode pemberian kode rekening, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan kode rekening. Kode rekening ini adalah kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dengan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Kode ini tujuannya untuk memudahkan identifikasi dan pembedaan elemen-elemen yang ada di dalam satu klasifikasi. Pengolahan data akuntansi itu sangat tergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan, dan mengambil data keuangan. Penggunaan kode rekening dan bukan nama rekening akan mempercepat pencairan rekening yang akan diisi dengan informasi dalam proses posting. Tujuannya apa aja nih? Ada 4. Yang pertama yaitu untuk identifikasi data akuntansi secara unik. Kemudian untuk meringkas data agar lebih cepat dan lebih sedikit ruangnya. Kemudian mengklasifikasi rekening antar transaksi. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan makna tertentu mengenai rekening-rekening tersebut. Metode pemberian kode rekening itu ada 4 cara. Yang pertama yaitu kode angka atau alfabet urut. Nah, di metode ini tuh rekening buku besar diberi kode angka
atau huruf yang berurutan. Misalnya K1 surat berharga 2, piutang 3, dan persediaan 4. Yang selanjutnya itu kode angka blok. Kode blok ini adalah cara pemberian kode akun dengan menyediakan satu blok angka untuk setiap kelompok akun. Contohnya itu aktiva atau aset 100 sampai dengan 199, kemudian kewajiban 200 sampai dengan 299. Selanjutnya yaitu kode angka kelompok atau kode kelompok. Cara pemberiannya itu pada kelompok, golongan, dan jenis akun tertentu. Misalnya kode 1 kelompok aset, kemudian kode 11 dengan kelompok aset lancar. Yang terakhir yaitu kode angka desimal. Kode angka desimal ini pemberian kode akunnya menggunakan 10 unit dari 0 sampai 9. Nah, masing-masing angkanya ini menunjukkan kelompok, golongan, dan jenis akun. Contohnya 0 sama dengan aset tetap, modal 00, tanah dan gedung 001, gedung pabrik 002, gedung kantor. Apa yang dimaksud dengan posting? Posting itu adalah proses sortasi atau menyortasi dan pemindahan data dari jurnal ke dalam buku besar pembantu. Kemudian terdapat 4 metode posting. Yang pertama yaitu metode tangan, pen, dan ink. Kemudian metode posting langsung dari buku pembantu, metode posting langsung dari dokumen sumber, dan metode tanpa buku pembantu. Di metode tanpa buku pembantu ini tidak ada posting dari bukti transaksi ke buku pembantu. Jadi setiap periode dilakukan dengan penjumlahan bukti yang ada dicocokkan dengan saldo rekening kontrolnya. Selanjutnya yaitu cara penanganan dokumen sumber. Sebelum itu, dokumen sumber atau media itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu media tunggal atau unit media, dan media campuran atau mixed media. Media tunggal ini media yang datanya nanti diposting ke satu rekening, baik itu di debit maupun di kredit. Contohnya adalah faktur yang dibuat untuk penjualan satu macam barang. Yang kedua yaitu media campuran atau mixed media. Mixed media ini datanya akan diposting lebih dari satu rekening, itu baik debit maupun kredit. Contohnya, faktur yang diterima dari penjual berisi beberapa jenis barang yang dibeli. Untuk media campuran atau mixed media ini memerlukan metode penanganan tertentu. Sedangkan untuk media tunggal atau unit media itu tidak memerlukan metode penanganan tertentu. Karena media campuran atau mixed media itu membutuhkan metode penanganan tertentu, terdapat 2 metode penanganan. Yang pertama yaitu random posting atau metode random. Dalam cara ini media yang akan diposting terima bagian akuntansi urut nomor, media diposting satu persatu, atau media campuran ini diposting ke rekening sesuai dengan urutannya. Selanjutnya yaitu metode X-House atau X-House posting. Di dalam cara ini, setiap rekening itu diambil satu kali, kemudian semua data yang berhubungan dengan rekening diposting dari seluruh media yang ada. Itu saja presentasi dari saya mengenai rangkuman dari buku besar dan buku pembantu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.